Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Akimudin Hanif, mewakili kelompok 11 yang terdiri dari Ajeng Ayu Mangganti, Ajeng Akimudin Hanif, dan Ajiyah Nabila Fauzia akan menjelaskan mengenai hasil daripada chapter review kelompok kami mengenai dahsyatnya lobby Israel. Kelompok kami mengambil buku Dahsyatnya Lobby Israel, karya daripada tulisan John J. Mercimer dan Stephen M. Walt. Bab ini membahas bagaimana lobby pro-Israel membentuk kebijakan luar negeri AS yang merugikan Palestina dan menghambat perdamaian Timur Tengah. Kami di sini pertama melihat dan mencari dulu apa yang menjadi fokus utama dalam bab ini. Bab ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana lobby pro-Israel memainkan peran aktif dalam mencegah terbentuknya solusi damai bagi konflik Israel-Palestina. Fokus utamanya adalah bagaimana tekanan politik, pengaruh terhadap Kongres, serta pengendalian narasi media digunakan untuk mempertahankan dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat kepada Israel. Penulis ingin menunjukkan bahwa semua ini tidak hanya berdampak negatif bagi Palestina, tetapi juga merugikan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat itu sendiri, termasuk merusak citranya di dunia internasional. Taktik lobby dalam mengendalikan kebijakan. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci bagaimana kelompok-kelompok dalam lobby Israel bekerja untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Salah satu contoh utama adalah bagaimana mereka menggagalkan inisiatif perdamaian yang dikenal dengan Roadmap, sebuah rencana damai yang didukung oleh Presiden George W. Bush. Lobby ini menggunakan tekanan politik melalui tokoh-tokoh berpengaruh seperti Elliott Abrams, serta melalui resolusi-resolusi di Kongres yang dibuat untuk menekan Presiden agar memihak Israel. Semua ini menunjukkan kemampuan mereka dalam mengendalikan jalur diplomatik Amerika Serikat bahkan terhadap kehendak Presiden sekalipun. Kemudian kami juga menyoroti stigmatisasi terhadap Palestina. Dalam buku ini, lobby pro-Israel juga secara sistematis membentuk opini publik dengan menstigmatisasi tokoh-tokoh Palestina sebagai teroris. Yasir Arafat misalnya, sering digambarkan sejajar dengan Osama bin Laden dalam narasi yang berkembang di media dan politik Amerika. Hal ini membuat masyarakat Amerika Serikat tidak lagi melihat Palestina sebagai korban penjajah atau pendudukan, melainkan sebagai ancaman keamanan. Narasi seperti ini memudahkan pembenaran terhadap kebijakan-kebijakan keras Israel dan menghambat proses perdamaian yang adil. Selanjutnya, menurut kelompok kami, dari buku ini ada dampak terhadap citra Amerika. Akibat dari dominasi narasi yang dibentuk oleh lobby ini, citra Amerika Serikat di dunia Arab dan Islam mengalami penurunan drastis. Negara-negara di Timur Tengah melihat Amerika Serikat sebagai pendukung agresi Israel dan bukan lagi sebagai mediator yang netral. Ini mendorong tumbuhnya sentimen anti-Amerika dan memperkuat kelompok-kelompok radikal yang menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh utama. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merusak stabilitas kawasan, tapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya, ada juga tekanan terhadap Presiden Bush. Meskipun pada satu titik, Presiden George W. Bush mencoba mendorong pembentukan negara Palestina, lobby Israel segera bereaksi keras. Mereka menggunakan jalur legislatif untuk menekan Gedung Putih dan berhasil membuat Bush menarik kembali kebijakan yang dianggap terlalu kritis terhadap Israel. Ini menunjukkan bahwa bahkan Presiden Amerika sekalipun tidak kebal terhadap tekanan lobby dan bahwa arah kebijakan luar negeri dapat dibelokkan oleh kepentingan kelompok tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan strategis atau moral yang lebih luas. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari bab 2 ini secara keseluruhan menggambarkan bagaimana lobby pro-Israel di Amerika Serikat telah menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina. Lobby ini berhasil menghalangi berbagai upaya perdamaian, memperburuk nasib bangsa Palestina, dan pada akhirnya juga merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat. Penulis menekankan pentingnya membuka diskusi yang jujur dan demokratis mengenai pengaruh kelompok-kelompok kepentingan seperti ini dalam sistem politik Amerika, dari masa depan kebijakan luar negeri yang lebih adil dan seimbang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.